Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu. Ya, kemarin kita udah unboxing Pagani Design model Omega James Bond, No Time to Die dari Pagani Design. Ini homage tiruan dari Omega Seamaster 007. Ini serial numbernya sendiri adalah Pagani Design PD 1667. Nah, ini pakai strap silikon rubber. Ini silikon rubber, bawahnya rubber, atasnya nilon. Kalau dipakai di tangan. Oke. Jadi kemarin beli di AliExpress itu, nah beli 3, jamnya 1, strapnya 2. Ini kalau nggak salah total habis 2,2 juta. Jadi nah, terus ketika kemarin datang, ini mesin dari tanggal 21, dikirim tanggal 22, terus sampai di Batam itu tanggal 8 itu hari Jumat, baru di unboxing kemarin. Nah, jadi kemarin itu ini total pemesanan $152. Jadi kemarin itu barang sampai ini tuh bermasalah, dia nggak bisa dipasang, dan saya udah komplain ke sellernya. Cuma kata seller itu nggak defect, memang susah dipasangnya, padahal menurut saya ini defect. Tapi akhirnya ini saya akalin, saya gunting sebagian, jadi nilonnya ini agak berlebihan. Jadi untuk nyampe rapet gini ketutup bahan nilonnya. Akhirnya saya potong, saya bakar, baru bisa dipasang. Masih seller kekeh bahwa itu bukan defect gitu. Jadi kalau ini speknya ini 42, ketebalannya berapa ya, mungkin 14 kali ya. Movementnya pakai Seiko NH35 atau setara dengan 4R35. Lak-to-laknya berapa nggak tahu nih, coba dilihat dulu di website. Kalau spek dari penjualnya, diameter 42, tebalnya 14, lebar laknya 20, terus panjang ininya nggak ada. Jadi tahan airnya ini, water resistant ini 100. Di dialnya ini hitamnya ini bukan sunburst ya, jadi hitamnya bertekstur. Terus ini pakai ceramic bezel warna hitam juga. Terus dialnya ini warnanya ini patina ya, bukan putih, warna-warna agak udah old gitu. Nah, ini jadi tiruan dari James Bond, tapi memang ini agak desainnya agak original punya Pagani Design ya, cuma case-nya agak mirip. Kalau kita lihat Omega yang kalau kita lihat yang Omega aslinya, coba kita lihat. Nah, jadi Omega yang asli itu kayak gini, dia beda, dari handnya beda, terus di sini beda, ini nggak ada. Oke. Ini jarum detiknya ujungnya warna merah, ini enggak, standar. Terus ini ada lambang kaki atau apalah, di sini nggak ada. Jadi yang Pagani Design ini ada logo Pagani Design, terus tulisan Pagani Design, sama bawahnya automatic water resistance 10 bar atau 100 meter persegi. Terus di bawahnya ada tulisan Japan Movement. Nah, ini kacanya ini udah safir, dia box head ya, tapi dia kalau nggak salah belum anti reflective coating, jadi bercahaya banget. Nah, kalau kena cahaya itu. Terus ini kliknya 90 klik, ini directional, dan ini ada backplay. Sama ini bisa side to side.
memang kalau dilihat di Tokopedia ini harganya sekitar 1,9, 1,8 yang model kayak gini. Udah dapat movement Seiko NH43. Jadi dia ini screw down crown, bisa tanggal, bisa hari, bisa ngatur waktu, dan ini bisa hand winding. Oke. Tapi ini untuk pengoperasiannya menurut saya kurang enak. Nah, ini hacking tuh, agak gimana gitu, agak keras. Ini hand winding dibandingkan dengan movement yang dipakai sama Seiko sendiri. Nggak tahu ini salahnya di mana, tapi rasanya tuh kurang enak gitu. Tapi kalau untuk di screw gini enak sih. Ini masih ada plastik pelindungnya nih. Kalau dari finishing, ini finishingnya bagus. Jadi di pinggir ini brush, terus slope-nya ini brush, all brush lah pokoknya. Tapi ini di bawah-bawah ini nih agak ada polish dikit. Nah, di sini polish. Nah, ini karena tadi di gunting ini robek. Nggak dapat fokus, ini robek nih. Kecewa sama ini sih. Tapi kalau dipakai lumayan nyaman. Dari dulu memang pengen punya strap kayak gini sih. Sekarang kita coba pakai strap lain. Dan ini jujur untuk masalah strap ini setengah mati, apalagi dia belum ada drill lugsnya, belum dibor. Jadi harus manual kayak gini. Untuk copotnya sih nggak terlalu masalah, tapi untuk pasangnya ini yang susah banget. Nah, ini kalau ini nggak defect nih, ini setengah bener sampai sini. Tapi kalau yang ini yang defect tadi, dia nutup sampai bawah. Jadi kalau untuk rapat sampai ke lak jam nggak bisa, dia nggak muat, ketutup. Akhirnya saya gunting, saya bakar. Tapi ini harus dilem lagi kayaknya nih. Nah, sekarang kita coba pakai strap yang ini, Milanese. Gimana dia? Coba dulu. Nah, ini kalau yang Milanese ini dia udah pakai quick release spring bar. Jadi gampang, tinggal gini dong. Terus sama kayak yang kita lihat tadi di Google, yang Omega asli kan memang pakai gini kan. Nah, tapi ini makainya agak PR. Dia mesti turun gini. Dulu. Memang harus di meja. Nah, ini dikaitkan, cocok, baru tutup. Nah, kayak gini. Gimana, bagusan tadi atau ini? Kalau mau pakai kemeja panjang sama jas, kayaknya ini lebih cocok, bisa buat formal ya kan. Ini kalau loomnya belum pernah dicoba sih, tapi lihat di YouTube lumayan, walaupun nggak rata, dan di atas ini nggak ada loomnya nih sebenarnya nih. Sekarang kita coba yang NATO strap. NATO strap pasang ininya dulu, spring bar. Maaf kalau noob. Satu.
nggak tahu sih, kayaknya takutnya kemarin bolongan laknya ini yang cacat. Untungnya strapnya aja yang cacat. Ya. Jadi ini kalau ini disebutnya NATO Bond punya James Bond ya. Kita pasang dulu. Jadi pasang gini. Kalau nggak salah ya. Oh, ini dibuka dulu. Buka. Pasang dari atas. Nggak usah sampai mentok. Baru pasang lagi. Agak dikira-kira. Cakep. Baru ini kita pasang ke bawah. Ini udah rapi. Baru kita pasang. Di antara dua yang tadi, mana yang lebih bagus? Ini agak lebih kan. Harusnya kita bisa begini. Nah, kayak gitu, biar rapi. Oke. Bagus? Apa bagus? Cocok. Di antara dua tadi mana yang lebih bagus? Ini agak lebih casual ya. Tapi ini terlalu kencang. Agak dikurangin deh. Ini di hardware-nya ada tulisan bagian desain. Oke, jadi gini. Oke, bagus lah ya. Jadi ini dapat free dari seller NATO yang ini. Cuman masalahnya yang silicone strap dapatnya malah yang defect. Nah, sebenarnya ini bahan NATO-nya ini bagus sih, cuma nggak tahu ya nanti awet atau enggak. Ini bahannya agak keras. Mudah-mudahan nggak gampang robek-robek. Ini baru pertama kali pakai strap NATO, jadi masih agak kaku. Nah, bagus mana? Ini tapi dipakai di mini turtle yang padi, bagus sih, cocok banget. Biar nggak bosan gitu. Nah, sekarang untuk conclusion. Jadi jam ini seharga 1,8. Kalau menurut saya sih hype-nya ini berlebihan ya. Ini dari awal pas saya unboxing kelihatan banget nih bahwa ini jam Cina gitu, agak murah, jam murahan. Memang harganya 1,8, tapi kita bisa juga beli Orient atau Seiko 5 yang harganya sekitar 2 jutaan. Seiko 5 Sport pun ada yang 2 jutaan, dan itu udah bagus. Dibanding ini yang ininya masih 90 kulit, walaupun memang udah safir, tapi safirnya pun safir sintetik. Nah, ini bagus sih suaranya memang. Tapi ini backplay-nya agak berlebihan. Sama ini ada side to side. Terus movement ininya tuh agak apa ya? Nggak enak gitu, kurang nyaman kalau dipakai. Kalau buat ngatur tanggal atau jam. Dan juga dari looks-nya dan dari merek, kalau kita mau pamer ke orang gitu, pegang ini desain, merek jam apa, terus juga modelnya ini kok kayak KW-KW gitu. Mending Seiko atau Orient yang harganya mirip-mirip tapi original dan
mereknya udah ketahuan dan kualitasnya terjamin gitu. Tapi 1,8 worth it atau enggak, worth it sih, yang penting ya pede aja sih. Terus juga ini beli ini nih agak susah juga, nggak sebagus yang dibayangkan, nggak sesuai ekspektasi, cuman natonya lumayan lah. Tapi yang ini nih kecewa sama yang ini, pengirimannya itu juga lama, sekitar 2 minggu, dan itu kita nggak tahu barangnya udah nyampe atau enggak, karena di pos itu cuman tahu bahwa barang itu udah di Batam, tapi nggak tahu udah dikirim ke tempat kita atau belum gitu. Oke, sekian dulu review dari saya. Tolong komen kalau setuju atau nggak setuju untuk video saya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.